Yang kami hormati para ustadzah wal ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian parenting fikih pendidikan anak pada kesempatan pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, terutama di dalam mendidik buah hati kita. Para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang tips menanamkan akidah kepada anak sejak dini. Jadi tanamkanlah akidah ini sejak dini, agar akidah ini bisa membekas sampai kelak dewasa. Terlebih lagi anak itu harus dibekali dengan akidah yang sahihah, akidah yang lurus, karena di sana ada faktor eksternal, ada faktor di luar sana yang banyak merusak akidah anak, sehingga butuhnya sebuah benteng, sebuah bekal. Kita bekali sejak dini dengan beberapa trik ataupun metode yang bisa kita terapkan di dalam menanamkan akidah sejak dini kepada anak. Di antaranya adalah kita maksimalkan sebuah nasihat atau wejangan secara lisan. Kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai akidah, yang mana orang tua terutama yang seharusnya berusaha mengajarkan ilmu agama sendiri kepada anak-anaknya. Karena insya Allah kalau penanaman akidah itu orang tua yang menanamkannya, itu akan lebih membekas, akan lebih meresap dalam diri anak. Sehingga harus ada kerjasama antara orang tua dengan para ustadzah, dengan sekolah, di dalam berusaha bersama menanamkan akidah ke dalam diri anak. Maka kita semua harus mengetahui hal-hal prinsip yang perlu kita ajarkan pertama kali. Memulai dari yang terpenting. Setelah itu tentunya yang kita perhatikan adalah menggunakan bahasa yang mudah, bahasa yang simpel, yang mudah dipahami. Jadi ketika kita ingin menanamkan sesuatu itu, harus kita ingat siapa yang akan kita tanamkan akidah tersebut, yaitu anak kecil. Maka harus menyesuaikan bahasa penyampaian sesuai dengan tingkat pemahaman anak, yang mudah dicerna, diberikan contoh-contoh nyata yang bisa ditangkap oleh anak. Karena kalau tidak dengan bahasa yang mudah dipahami, yang bisa dicerna, kita khawatir proses pembelajaran penanaman akidah ini kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah itu tentunya kita fokus memulai dengan rukun iman. Itu prioritas kita. Dan alhamdulillah
setiap bayi yang lahir itu berada di atas fitrah keimanan. Maksudnya fitrah apa? Fitrah Islam, fitrah di atas tauhid, fitrah di atas apa? Pengetahuannya terhadap Rabb-nya. Sehingga apabila bayi itu dibiarkan berkembang sendiri dan tidak ada pengaruh dari luar, maka bayi akan memilih jalan iman, akan memilih jalan apa? Jalan tauhid. Namun ternyata di sana banyak faktor-faktor eksternal yang mengintai, yang mempengaruhi akidah anak. Sehingga apa? Kita tanamkan sejak dini, kita bentengi. Kalau rukun iman, maka yang pertama kali kita tanamkan adalah iman kepada Allah. Bagaimana anak itu bisa melakukan penghambaan dengan benar kepada penciptanya. Bagaimana apa yang harus kita tempuh untuk mendekatkan keberadaan Allah ke dalam jiwa anak. Yang ini awalnya mungkin terkesan agak sulit, karena memang Allah yang tidak terlihat, tidak bisa diindra, dirasakan oleh indra anak. Maka butuh sebuah pendekatan dengan cara apa? Mengenali keberadaan Allah dari makhluk ciptaannya. Ngerti nggih? Jadi kita apa? Kita kenalkan tauhid rububiyah dengan apa? Melihat ciptaan Allah yang ada. Nah, pada kesempatan pagi hari ini akan kita lanjutkan, yaitu penanaman rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Anak kecil ternyata juga penting ya, sangat mendasar sekali untuk kita tanamkan keimanan kepada para malaikat. Sehingga yang perlu kita tanamkan kepada putra-putri kita adalah bahwasannya mempercayai keberadaan malaikat itu adalah wajib. Wajib beriman adanya malaikat, walaupun secara fisik tidak terlihat. Sehingga ketika kita menanamkan iman kepada malaikat, rukun iman yang kedua ini, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita jelaskan beberapa fisik malaikat. Ini penting karena anak-anak kecil itu sejak kecil banyak menonton film-film kartun atau yang lainnya yang digambarkan bahwasanya malaikat itu adalah sesosok berjenis kelamin apa? Wanita nih. Yang malaikat digambarkan apa? Kalau punya sayap nih, punya sayap tapi pakai apa nih kamu? Pakai tongkat. Nanti kalau minta apa-apa tinggal digerakkan tongkatnya, celing gitu ya. Nanti terus jadi apa? Juga apa namanya, malaikat dalam bentuk apa? Punya sayap. Memang ada sisi kesamaannya, tetapi apa? Ya. Tetapi di sana ada penyimpangan.
penyimpangan di dalam memahami tentang malaikat. Sebagaimana kaum musyrikin itu apa? Kaum musyrikin itu menganggap bahwasannya malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Akidah yang menyimpang. Kalau anak kecil biasanya mengatakan malaikat itu peri, ya, sehingga ada istilah ibu peri. Lalu sehingga kita penting untuk menjelaskan beberapa fisik malaikat, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan. Rasulullah menjelaskan fisik malaikat. Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin. Di antara fisik yang kita jelaskan adalah bahwasannya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Sedangkan jin itu diciptakan dari apa? Hawa panas dan api. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kita jelaskan kepada anak-anak bahwasanya malaikat itu khuliqa min nur, diciptakan dari cahaya. Kalau jin dari api, kalau manusia dari tanah. Setelah itu nih, kita jelaskan pula bahwasanya malaikat itu apa? Lahum ajniha. Bahwasanya para malaikat itu punya sayap dengan jumlah yang berbeda-beda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Niku napa? Memiliki jumlah sayap yang berbeda-beda. Kalau Jibril saja nih, Jibril punya berapa sayap malaikat? Punya berapa sayap? Inten. Sayapnya itu kalau dibuka bisa apa? Memenuhi ufuk barat sampai ufuk timur. Kalau disingkap dibuka, Jibril memiliki sittatu ajniha. Inten 600 sayap. Masya Allah. Itu Jibril nih. Jibril memiliki 100 sayap. Apa? 600 sayap. Kalau dalam benak anak kecil, malaikat itu punya berapa sayap? 2 nih. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Ja'il malaikati rusulan, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Maksudnya apa? Untuk mengurus berbagai macam urusan. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap. Masna wa sulasa wa ruba, ada yang punya 2 sayap,
Bahkan ada yang punya 3 sayap dan 4 sayap. Yazidu fi khalqi ma yasha, Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sehingga kita yakini malaikat itu punya sayap, ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Berbeda-beda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Malaikat Jibril saja sayapnya itu adalah 600 sampai menutup ufuk barat sampai ufuk timur, menunjukkan betapa besarnya malaikat Jibril itu. Insya Allah nih, malaikat makhluk Allah yang sangat besar. Kemudian setelah kita jelaskan bahwasanya malaikat itu punya sayap yang berbeda-beda, itu sebagian fisiknya. Kemudian kita jelaskan pula fisik malaikat yang lain, seperti dalam surat Al-Muddatsir. Nih, bisa kita buka dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-31. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Jadi Allah menjelaskan penjaga neraka itu adalah malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Menunjukkan apa? Bahwasannya malaikat itu jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya apa? Tidak terbatas. Di langit itu setiap jengkal itu ada malaikat yang beribadah. Apalagi di Baitul Ma'mur, banyak sekali malaikat. Dan kita jelaskan setelah fisik malaikat, kita jelaskan sifat dari para malaikat, yang intinya apa? Malaikat itu selalu taat kepada Allah, maka kita pun juga harus berusaha taat kepada Allah. Di antara sifat malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat. Kita pun juga berusaha untuk tidak terjatuh ke dalam maksiat. Meskipun yang namanya manusia itu pasti pernah terjatuh ke dalam dosa. Malaikat capek nggak kalau ibadah? Nggak capek nih? Kalau kita capek? Capek nih? Tapi kita berharap lelahnya itu kalau fillah, karena Allah, lelahnya lillah, insya Allah berpahala. Capeknya orang beriman yang beribadah itu berpahala. Ya memang malaikat itu nggak capek beribadah, karena diciptakan untuk mentaati Allah. Sehingga para malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah, baik siang maupun malam, tanpa kenal lelah sedikit pun.
kita jelaskan sifat malaikat. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, karena tidak punya hawa nafsu. Setelah fisik dan sifat, lalu kita kenalkan nama-nama dan tugas malaikat. Yang mana nama dan tugas ini ada yang kita ketahui dan ada pula yang tidak kita ketahui. Di antara yang kita ketahui adalah yang pertama, malaikat Jibril. Ditugasi apa? Menyampaikan wahyu. Itu malaikat Jibril. Setelah itu malaikat apa? Mikail. Diberi tugas apa? Menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi malaikat Jibril itu menurunkan wahyu yang itu jadi sebab hidupnya hati. Wahyu kan hidupnya hati. Kalau malaikat Mikail itu menurunkan hujan, tugasnya dan menumbuhkan tanaman, itu jadi sebab hidupnya apa? Hidupnya fisik, hidupnya tubuh manusia karena bisa makan, bisa minum. Jadi ini Jibril Mikail ini Masya Allah nih, berkaitan dengan kehidupan. Kalau Israfil berkaitan dengan apa? Jibril berkaitan dengan kehidupan hati karena menurunkan wahyu. Kalau Mikail berkaitan dengan kehidupan fisik, jasmani, karena menurunkan hujan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau Israfil berkaitan dengan apa? Kematian dan kehidupan. Maksudnya apa? Kalau malaikat Israfil meniup sangkakala, berarti pertanda semua apa? Semua makhluk akan mati. Tiupan pertama. Kehidupan, kenapa kehidupan? Karena tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Seluruh manusia akan hidup kembali, akan dibangkitkan dari kuburnya. Sehingga apa? Dalam doa-doa itu kan ada yang di situ kita tawasul, ya Rob, Allah Robnya Jibril, Mikail, Israfil. Itu yang kita kenal. Terus ada juga malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Malaikat apa namanya? Malaikat Israel. Malaikat Israel itu hadisnya sahih enggak? Kalau enggak sahih berarti kita katakan malak apa? Iya, malakul maut, malaikat maut. Kalau dalam Al-Quran kan malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang bertugas mencabut nyawa ketika ajal seseorang tiba. Malaikat maut ini jumlahnya berapa? Satu atau banyak? Dan bisa nggak mencabut nyawa ribuan, ratusan ribu, jutaan manusia secara langsung bersamaan? Bisa. Dan malaikat maut itu kalau datang kan tiba-tiba. Jadi tamu yang kalau datang itu tanpa permisi, tanpa kolong nuwun ya, tanpa apa?
tanpa mengucapkan salam secara tiba-tiba, itu adalah malaikat pencabut nyawa. Kalau sudah datang malaikat pencabut nyawa, maka nggak bisa ditahan, nggak bisa kita bilang engko dhisik, engko dhisik. Saya belum apa? Belum cukup bekalnya. Nanti dulu aku mau sholat 2 rakaat. Nanti dulu aku mau baca Quran, mau sedekah. Apalagi kalau yang masih muda belum menikah, bisa nggak bilang sama malaikat maut, bentar malaikat, saya belum nikah. Maka kalau idaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundur. Kalau malaikat Raqib Atid itu sebenarnya nama bukan? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ya sebenarnya bukan nama ya, tapi adalah sifat. Itu malaikat yang mengawasi, yang mencatat. Namun yang kita pelajari biasanya ada berapa yang diketahui namanya? 10 nih. Tambah lagi malaikat kubur namanya malaikat apa? Munkar Nakir. Itu juga perlu dicek kesahihan hadisnya. Yang pasti apa? Memang ada malaikat yang tugasnya mencatat perkataan, perbuatan manusia yang baik ataupun yang buruk. Ketika apa? Termasuk ketika anak-anak sedang di majelis ilmu, kita jelaskan, nak, malaikat itu ada loh yang bertugas menghadiri majelis dzikir, majelis ilmu, majelis taklim. Ada loh juga malaikat yang nanti menanyai manusia di kuburan. Terus kita masukkan yang ditanya apa saja di kuburan. 3 pertanyaan kubur. Nah setelah itu, setelah kita kenalkan nama-nama dan tugas dari malaikat. Malaikat kan ada juga malaikat penjaga gunung. Setelah kita jelaskan nama-nama dan tugas malaikat, maka apa? Para ustadzah wal ummahat, poin yang penting ini nih, poin yang penting yang perlu kita jelaskan kepada anak adalah buah dari keimanan kepada malaikat. Kira-kira apa buah iman kepada malaikat? Kita jelaskan kepada anak-anak dengan beriman kepada malaikat, mengetahui fisik malaikat, sifat malaikat. Kemudian apa? Nama-nama dan tugasnya. Ada poin yang perlu kita tekankan adalah apa buah keimanan kepada malaikat. Di antaranya adalah kita tanamkan ke dalam anak apa? Ketika beriman kepada malaikat, semakin menyadari akan keagungan Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Sebab apa? Sebab kebesaran ciptaan itu menunjukkan kemahabesaran penciptanya. Jadi besarnya ciptaan menunjukkan kemahabesarannya penciptanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ketika kita tahu nih malaikat itu malaikat Jibril,
yang sayapnya menutup ufuk barat ke timur, maka kita akan semakin yakin, semakin tumbuh pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru sayapnya. Ini yang harus kita tanamkan. Ketika iman kepada malaikat, semakin menyadari keagungan, kekuatan dan kekuasaan Allah. Terus apa? Terus bisa loh para ustadzah wal ummahat kita tanamkan biar anak itu jujur, biar anak itu nggak berbohong. Contohnya apa? Nah, nggak boleh berbohong loh ya. Allah Maha tahu. Ada malaikat loh. Ada malaikat yang apa? Yang senantiasa mencatat ucapan dan perbuatan kita. Mana ustazah? Malaikatnya kok nggak kelihatan? Katanya apa? Mencatat perkataan dan perbuatan. Ya kan malaikat nggak kelihatan. Ini akan menjadikan anak-anak itu semakin berhati-hati dalam berucap, dalam berbuat, karena menyadari ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat. Apalagi ustadzah wal ummahat, iman kepada malaikat ini juga bisa menjadikan anak tenang loh. Kok bisa tenang? Kenapa? Bisa tentram. Karena apa? Karena bisa tenang karena apa? Yakin bahwasannya ditemani banyak malaikat. Malaikat selalu bersama kita, bersama dengan orang-orang yang beriman. Malaikat pun kan juga ikut berjihad, ikut membantu Nabi SAW dan para sahabat dalam berjihad. Jadi merasa tenang, gak sendirian. Terlebih lagi apa? Ustadzah wal ummahat, buah iman kepada malaikat itu terutama kalau kita yakin dengan malakul maut, maka akan waspada menghadapi malakul maut yang senantiasa siap untuk mencabut nyawa dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena itu apa? Kita berusaha untuk istiqomah kepada Allah dalam ketaatan. Jadi ketika kita menanamkan nama dan tugas malaikat, bisa di situ kita jelaskan buah dari beriman kepada malaikat. Sebagaimana kemarin yang kita jelaskan buah iman kepada Allah, apa buahnya? Itu target kita. Itu adalah target kita, visi kita di dalam menanamkan akidah kepada anak sejak dini yang butuh latihan. Pernah ya kita dengar apa? Seorang guru yang menyuruh para muridnya untuk menyembelih apa? Menyembelih hewan, dan pesannya apa? Cari tempat dan sembelih, jangan sampai ada orang yang tahu. Pokoknya sembunyi-sembunyi, jangan sampai ada orang yang tahu. Akhirnya apa? Akhirnya ya para murid tersebut cari kira-kira mana ya tempat yang nggak ada orang yang tahu. Kira-kira di mana nih? Menyembelih biar nggak ketahuan. Apakah menyembelih di kamar mandi? Atau menyembelih di mana? Di kebun? Atau menyembelih di mana? Di kolong kasur, kolong ranjang. Masing-masing cari tempat biar gak menyembelih, gak ada yang tahu kecuali dia.
Nggak ada orang lain pun yang tahu. Nah, masing-masing sudah menyembelih dan melaporkan hasilnya. Dia menyembelih di mana? Ketahuan orang tidak. Ternyata apa? Ustadzah wal ummahat, ada satu murid yang tidak menyembelih. Kenapa? Karena nggak ada tempat yang orang lain nggak tahu. Menunjukkan apa? Dia punya rasa muraqabah, merasa diawasi Allah. Ini yang agak susah nih, terutama kalau bagaimana menanamkan kejujuran pada anak, merasa diawasi Allah. Terkadang kenapa anak berbohong? Karena ya belum sepenuhnya akidah itu meresap dalam hatinya. Jadi selalu usahakan, selalu kita libatkan Allah. Jadi selalu kita libatkan Allah. Maksudnya apa? Ketika kita ngajar Iqra, kenapa sih Ustadzah kok ngajar Iqra terus, kok baca Iqra terus? Aku kan capek. Bisa kita tanamkan, ya. Nak, kita itu belajar Iqra, belajar baca Al-Quran ini supaya Allah sayang kepada kita, supaya dapat pahala, supaya masuk surga, supaya nanti bisa bertemu Allah di surga. Jadi Masya Allah, apabila selalu kita libatkan Allah kepada anak kita. Ketika anak baca Al-Quran rajin, nak, kenapa kok baca Al-Qurannya rajin? Kita iming-iming dengan apa? Dengan pahala, kecintaan Allah. Ini apa? Pentingnya menanamkan buah iman kepada malaikat. Nah, ini tinggal trik kita bagaimana di dalam apa? Menanamkan iman kepada para malaikat. Sehingga anak itu bayangannya nggak hanya setan terus dalam benaknya. Kenapa kok bayangannya setan terus? Karena kebanyakan nonton film horor, film hantu-hantu. Sehingga para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita mengajarkan iman kepada para malaikat, baik itu adalah fisik, sifat, nama-nama dan tugas, dan terutama yang terpenting ini buah iman kepada para malaikat. Nah, setelah itu maka kita masuk ke rukun iman yang ketiga. Iman kepada apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwasanya apa? Bahwasanya nak, kita hidup di dunia ini, di dunia yang sementara ini kan ingin hidup bahagia. Setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Nah, kita jelaskan bahwasanya bahagia itu ketika kita mau mengikuti aturan Sang Pencipta. Dan aturan hidup itu sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Intinya apa, nak? Kita hidup itu kan butuh petunjuk, butuh pedoman, butuh pegangan. Nah, pedoman hidup kita itulah Al-Quran.
Yang sebenarnya tugas berat kita ini apa? Bagaimana menumbuhkan kecintaan anak terhadap Al-Quran. Ini kalau berhasil, Masya Allah nih, anak itu kalau sudah cinta Al-Quran, gak disuruh, itu sudah apa? Baca Al-Quran. Tapi sayangnya zaman sekarang ini anak tidak atau kurang cinta Al-Quran, tapi cinta apa? HP. Padahal apa Ustadzah wal Ummahat? Padahal keharmonisan sebuah rumah tangga, keharmonisan sebuah keluarga itu bisa dilihat. Yang mana keharmonisan itu akan berkurang ketika apa? Ketika memegang gadget itu lebih dominan daripada memegang mushaf. Itu bisa dirasakan bagaimana sebuah rumah tangga, keharmonisan keluarga itu akan berkurang seiring apa? Bisa dilihat. Itu ketika apa? Ketika memegang gadget lebih dominan daripada memegang mushaf Al-Quran. Nah, terus gimana Ustadz? Kita kan bisnis, nah, bisnis online nih, bisnis online. Ya mau nggak mau kan juga harus apa? Megang HP terus kita jadi mungkin admin atau yang lainnya. Ya betul apa-apa. Yang penting apa? Yang penting tidak kita lupakan Al-Quran. Kalau ingin menumbuhkan kecintaan Al-Quran kepada anak, ya orang tua harus apa? Harus memberikan contoh teladan. Orang tua juga harus cinta Al-Quran. Nah, jadi kita perlu jelaskan bahwasanya apa? Al-Quran itu kalamullah. Kalau pengen hidup bahagia berarti harus perhatian dengan Al-Quran. Nah, kita jelaskan bahwasanya apa? Kitab-kitab yang Allah turunkan di antaranya adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kenalkan Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, khusus Al-Quran ini perlu kita tanamkan bagaimana mencintai Al-Quran, menghormati, mengagungkan Al-Quran. Jadi nggak boleh ketika anak-anak apa main Al-Quran kok dijadikan dilempar-lempar, Al-Quran kok ditaruh di bawah. Jangan nak, nggak boleh. Al-Quran itu kalamullah. Jangan ditaruh di bawah, tapi taruh di atas, nanti keinjak. Kita jelaskan bagaimana anak itu benar-benar mengagungkan Al-Quran. Sebab di dalamnya ada kalamullah, firman Allah, paling benar, paling mulia. Jadi menghormati itu bukan hanya menghormati kandungan isinya saja. Jadi menghormati bukan hanya menghormati kandungan isinya saja, tapi juga penting ya memuliakan fisik mushaf Al-Quran. Antara lain dengan meletakkannya di tempat yang terhormat. Ini saya kadang banyak anak-anak yang kurang perhatian dengan ini.
fisik mushaf Al-Quran. Naruhnya masih sembarangan. Lalu kita tanamkan bagaimana Al-Quran itu terjaga keasliannya sejak diturunkan hingga nanti datang hari kiamat. Setelah itu kemudian kita tanamkan bagaimana anak itu bisa rutin membaca Al-Quran, terutama di saat sholat. Tentunya lebih baik kalau ditambah tadarus di luar sholat. Jadi ada jadwal khusus membaca Al-Quran untuk anak-anak kita. Dan tentunya perlu dukungan penuh orang tua agar anak rajin membaca Al-Quran dan agar anak belajar membacanya dengan baik dan benar. Setelah itu naik terus nih. Mulai dari terjemahan Al-Quran. Dan juga yang penting adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup. Nah, itu perlu dilatih dalam keseharian anak, terutama saat mengajarkan suatu akhlak perilaku yang mulia. Kita terangkan bahwasanya apa? Nah, perilaku ini itu diperintahkan loh dalam Al-Quran. Ayatnya ini, wala tamshi fil ardi maroha, janganlah berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Misalnya apa? Tentang kejujuran, rendah hati, sayang terhadap teman, berbakti kepada orang tua, dan akhlak terpuji lainnya. Itu apa? Kita jelaskan bahasanya itu ada dalam Al-Quran. Sebaliknya, ketika kita mengingatkan anak dari perilaku yang tercela, maka kita jelaskan bahwasannya perilaku yang tercela tersebut adalah dilarang dalam Al-Quran. Contohnya sombong, dusta, zalim, dan semisalnya. Jadi bukan hanya teori saja, tapi juga praktek dalam keseharian. Nah, ini apa? Bagaimana ia menumbuhkan iman kepada kitab-kitab Allah, kepada Al-Quran. Ini PR kita bersama nih. Jadi apa? Kita ajari anak itu membaca Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, sehingga anak itu benar-benar mencintai Al-Quran sepenuh hati dan tidak bosan. Kalau kecintaan Al-Quran sudah meresap dalam hati, maka anak dengan sendirinya akan rindu membaca Al-Quran. Dan para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah, ternyata apa? Sejauh mana perhatian seseorang terhadap Al-Quran, sejauh mana Al-Quran yang ia baca, sebanyak apa dia membaca Al-Quran, maka apa? Sejauh itu pula waktunya akan semakin barokah. Kalau seseorang perhatian dengan Al-Quran, semakin banyak membaca Al-Quran, yakin pasti waktunya akan semakin berkah. Yakin hidupnya akan semakin lebih produktif. Yakin urusan-urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Waktunya semakin berkah, hidupnya semakin berkah, sehingga harapannya apa? Dalam waktu yang relatif lebih singkat, lebih sedikit, tapi Masya Allah banyak menghasilkan, banyak apa? Dia produktif.
Maka apa? Maka tugas kita bagaimana ya kita itu setiap hari selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, demikian para ustazah yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo kita persilakan. Nggih, monggo. Selama ini kan kita mengenal nama-nama malaikat itu kan ada, ya tadi ada malaikat Musa, Nabil dan lainnya itu ya. Nggih. Itu kan kita di sini sudah apa namanya membenarkan istilahnya seperti malaikat maut itu yang namanya malaikat Israel dari malaikat maut kan gitu kan. Nah terus kalau ada anak yang TPA di luar, ini awal dari anak-anak itu kan juga ada pengen tahu gitu ya. Misalnya kalau di TPA itu ada malaikat ini, oh di sini tidak ada gitu. Itu beriman gitu Ustaz? Nggih, ya bagus sekali ya pertanyaannya, masya Allah, jazakallahu khairan. Ya, itu yang memang sebetulnya ketika anak itu mendapatkan informasi, mendapatkan maklumat dan berbeda yang ia dapatkan, maka itu tinggal bagaimana kita menyikapi dan meyakinkan, menjelaskan kepada anak mana yang benar. Ya kita jelaskan, ya sebenarnya nama malaikat ini tuh ya maksudnya ini. Cuma kalau kita jelaskan itu istilahnya enggak, hadisnya dhaif atau yang lainnya kan belum paham ya. Belum paham. Adapun untuk anak-anak mungkin yang apa ya istilah itu mungkin ya tidak terlalu penting ya sebuah nama. Maksudnya ya penting tapi tidak, di sana ada unsur yang lebih penting lagi, yaitu apa? Meyakini keberadaan malaikat tersebut. Yang penting maksudnya itu ada. Karena kita pun nggak hanya di TPA nih, bahkan sejak SD, SMP, SMA, yaitu 10 malaikat itu ya yang wajib diimani. Insya Allah mboten napa-napa nggih, nggak masalah ya. Ya tinggal kita nanti bagaimana meyakinkan maksudnya ini nak. Ya Israel itu sebenarnya itu istilah yang apa, yang lemah, yang yang nggak kuat. Istilah yang lebih benar ini, istilah yang lebih benar malakul maut. Malakul maut. Sehingga apa? Ya kita jelaskan ya istilah yang lebih yang benar ini. Terus yang terpenting adalah meyakini keberadaannya, yang ada yang tugasnya itu ini itu ya, menjaga gunung pun ada. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Barakallahu fiik. Wonten malih? Ya. Ini sebenarnya pertanyaan dari buku kemarin. Nggih. Karena waktunya sudah habis, baru saya tanyakan sekarang. Oh nggih, mboten napa-napa. Kita kan selalu mengajarkan anak untuk menjaga sholat 5 waktu. Tapi ada salah satu dari anak kami yang itu bilang begini, ya Ustazah setiap hari menjelaskan begitu, tapi ayah dan ibu di rumah nggak pernah sholat. Atau gimana Ustaz? Untuk memotivasi anak itu gitu. Iya, masya Allah, pertanyaan yang sangat penting sekali. Ketika apa?
ketika kita mengajarkan, menanamkan ibadah, terutama ibadah yang paling penting dalam hidup ini adalah ibadah sholat. Kita menanamkan, memotivasi anak untuk sholat, tapi ternyata orang tua di rumah itu tidak mengerjakan sholat. Nah di sini tinggal tugas kita bagaimana sebagai seorang pendidik, seorang murabbi untuk menanamkan bahwasannya bahwasannya sholat itu memang sebuah kewajiban, sebuah rukun Islam, dan itu adalah kebutuhan kita. Jadi tetap kita motivasi kita jelaskan urgensi sholat, pentingnya sholat, apa pahalanya. Kita memotivasi dengan berbagai macam pahala. Dengan Dengan semakin meyakinkan pentingnya sholat. Kemudian setelah itu Setelah itu kita tanamkan kepada anak, bagaimana anak itu pun juga kita tanamkan anak bagaimana mendoakan orang tua. Orang bapak ibu didoakan biar mau sholat, biar nanti biar nanti bisa masuk surga bareng-bareng kamu Sehingga seorang murabbi, seorang pendidik itu bagaimana meyakinkan bahwasanya anak itu lebih yakin dengan kita sebagai seorang murabbi daripada orang tua yang tidak sholat tersebut. Karena mungkin anak beranggapan, dalam benaknya beranggapan sholat itu nggak penting, sholat itu nggak wajib. Orang tua saya, bapak ibu saya itu nggak sholat, berarti nggak sholat nggak apa-apa. Jadi tetap kita jelaskan bahwasanya nggak sholat itu yang salah. Setelah itu kita masukkan, bagaimana kita masuki bagaimana anak itu mau mendoakan orang tua. Paling tidak doakan supaya bapak ibu dapat hidayah mau sholat. Yaitu problematika ketika kita menanamkan suatu akidah, menanamkan suatu kewajiban ibadah atau akhlak yang mulia. Nah ternyata anak ketika pulang ke rumah kok mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ia dapati di sekolah. Kok bertolak belakang. Sehingga terkadang anak itu goncang. Pikirannya goncang karena bertolak belakang apa yang diajarkan oleh ustadzah di kelas dengan yang di rumah dalam bab akidah, ibadah maupun akhlak. Namun realitanya juga banyak anak-anak yang di situ banyak anak-anak yang lebih percaya gurunya, lebih percaya ustadzahnya daripada orang tuanya. Buktinya kalau orang tua menyalahkan, ini salah ini salah. Enggak, ini kata bu guru, kata ustadzah benar. Nah, bagaimana Jadi bagaimana kita yang seperti itu? Insya Allah kalau kita lebih dekat dengan anak, juga kita bisa meyakinkan anak, maka anak akan percaya kepada kita. Jadi tugas kita tetap menjelaskan dengan baik sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi atau sampun? Sampun. Alhamdulillah. Demikian para ustadzah wal ummahat yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, terutama di dalam menanamkan akidah, menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak didik kita, kepada buah hati kita. Semoga Allah mudahkan, semoga bisa meresap dalam diri anak sehingga bermanfaat dalam kehidupannya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.